Perkenalkan, nama saya Nirwana Gali Virgiawan dari program studi agribisnis kelas B dengan NIM 20 30 30 40 20 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya pada materi ini, yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dengan satu bagan, ikhtisar atau daftar, dan banyak lagi fungsi tanda titik yang lainnya. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dapat dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam sebuah kalimat majemuk. Dan banyak lagi penggunaan tanda koma yang lainnya. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam sebuah kalimat majemuk. Tanda titik koma juga dapat dipakai pada akhir perincian yang berupa kausal, dan banyak lagi penggunaan tanda titik koma yang lainnya. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, dan banyak penggunaan tanda hubung yang lainnya. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lainnya. Dan banyak lagi gunaan tanda pisah yang lainnya. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dapat digunakan dalam Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dapat dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan. Tanda tanya. Tanda tanya dapat dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dapat dipakai di dalam tanda kurung. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disaksikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Dan banyak penggunaan tanda seru yang lainnya. Berikutnya, tanda epilips. Tanda petik
Berikutnya tanda epilips, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring. Selanjutnya tanda epilips. Tanda epilips. Berikutnya tanda epilips. Tanda epilips ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Tanda epilips juga bisa dipakai untuk menuliskan ujaran yang tidak sesuai dalam dialog, dan banyak lagi kegunaan tanda epilips yang lainnya. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menjepit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun bahkan tulisan lainnya. Selanjutnya tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menjepit. Tanda petik tunggal nggak usah. Selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menjepit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dipakai untuk menjepit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Selanjutnya tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menjepit huruf, kata, ataupun kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan teks, kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan penandaan masa setahun. Selanjutnya tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, penandaan masa tahunan, penandaan. Selanjutnya tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta, dan banyak kegunaan tanda miring lainnya. Selanjutnya tanda penyingkatan atau apostrof. Tanda penyingkatan dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah sepenuhnya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.